Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torgat pada chapter 232 season 3. Pada chapter kali ini berjudul AKAV part keempat. Baiklah, kembali ke chapter sebelumnya, di mana V setelah mengeluarkan kekuatannya kepada Lupobia Trumere sebagai tanda perpisahan, V pun berpamitan kepada semua orang bahwa dia sangat senang bisa bertemu kembali dengan teman-temannya, meskipun itu hanya sekejap. V pun berpesan pada Trumere bahwa untuk tidak merasa kesepian, karena V akan segera mengirim teman-temannya yang lainnya untuk menemaninya. Apakah ini sebuah pertanda bahwa Lupobia Trumere akan mati? Di panel ini diperlihatkan kekuatan bongkahan SV mampu mengurung Trumere. Setelah V berhasil pergi, Urek Mazino terlihat sangat kesal kepada Luslek karena Luslek akan melarikan diri kembali. Urek Mazino pun akan membunuh Luslek jika bertemu lagi dengannya. Urek pun tampak kebingungan melihat Trumere. Urek merasa jika dia membawa sebuah lekos mungkin bisa menghentikannya. Kemudian Gustang dengan kekuatannya yang menggunakan tongkat Okbi mampu menghalangi kekuatan Shinsu dari V. Urek pun bertanya-tanya apakah Gustang sudah memprediksi arah dari serangan tersebut. Kemudian Gustang pun menjelaskan pada Urek bahwa orang yang ada di dalam tubuh Bam saat ini adalah seseorang yang dulu menjadi rekannya. Jadi Gustang tahu sebagian besar teknik atau metode yang dia gunakan. Diperlihatkan Gustang mengeluarkan sebuah kapal kecil sebagai perisai untuk melindungi Trumere. Bagi Gustang, meskipun V tak berhasil menembus perisainya, tetapi ada dampaknya, akan berbahaya jika kita teruskan hal ini. Urek pun memberitahu Gustang bahwa tujuan dia datang ke sini karena Yuri bertanya padanya. Tapi ini adalah peristiwa yang sangat sulit untuk dipahami. Jadi apa yang ada di dalam tubuh Bam adalah mantan teman Gustang? Gustang pun menjelaskan bahwa hal itu adalah benar. Tetapi V dia telah lama mati. Gustang pun tidak mengerti bagaimana V bisa ada di dalam tubuh Bam. Lalu Urek Mazino pun berpikir sudah terlambat untuk mencarinya sekarang. Urek pun bertanya apakah rencana Gustang selanjutnya. Apakah akan melanjutkan pertarungan? Gustang pun menjawab entahlah. Bahwa meskipun Gustang ingin melanjutkan pertarungan dengan kondisi Trumere tak ada cara. Mulai sekarang tergantung apa yang Anda inginkan. Permainan sudah berakhir. Gustang pun meminta Urek untuk ke samping melihatnya. Gustang pun membawa tubuh Trumere pergi ke arena pertandingan. Beralih ke tempat Kun dan juga Endorsi, Kun yang bingung dengan apa yang terjadi pada Bam. Lalu saat Kun memegang bidak rajanya, tiba-tiba Belerir dengan cepat ingin merebutnya dari tangan Kun. Akan tetapi Kun terlebih dahulu menyadarinya. Endorsi pun dengan sigap langsung menendang tubuh Belerir. Mereka berdua menggunakan bongbong beranjak pergi. Endorsi pun mengingatkan jangan memberi jarak karena kita masih dalam permainan. Mereka berdua pun beranjak pergi. Belerir pun mengajak Rahel dan Yura untuk mengejar mereka berdua. Harus menangkapnya sebelum memasuki arena pertandingan. Kun pun meminta Endorsi untuk menggunakan bongbong. Namun Endorsi tidak bisa menggunakannya lagi karena sudah mencapai batasnya. Dan Endorsi benar-benar seperti akan mati. Namun Endorsi sedikit tetap bertahan. Mereka berdua sudah melihat arena pertandingan di depan mereka. Kun pun meminta Endorsi untuk jangan mengeluh dan cepat berlari. Belerir pun yang melihat mereka berdua akan sampai tidak ingin kehilangan mereka berdua. Di sisi lain Belerir meminta ide kepada Yura. Namun Yura meminta Belerir untuk melakukan sesuatu karena Belerir adalah seorang ranker. Tetapi Belerir meminta maaf karena dia tidak bisa terbang. Yura pun terkejut karena seorang ranker seperti Belerir tidak bisa terbang. Belerir pun bergumam mengapa semua orang selalu menyalahkannya. Tiba-tiba saat Kun dan Endorsi sudah di depan pintu arena, Gustang tiba-tiba muncul bersama Trumere yang tidak sadarkan diri. Kemudian Belerir yang melihat Gustang sangatlah senang karena Belerir merasa dengan hadirnya Gustang, Belerir akan menang. Belerir pun memberitahu Gustang bahwa bocah itu dari keluarga Kun mengambil kedua bidak raja. Belerir meminta kepada Gustang supaya mendapatkan kembali kedua bidak raja itu. Kun pun memberitahu bahwa jangan salah paham, karena yang dimilikinya adalah pion catur keluarga Bubido. Jika Gustang membiarkan mereka berdua mengambil pion catur, Gustang juga akan menang. Akan tetapi Gustang menyangkal
Jika Gustang mengambil pidak raja dan memasuki arena, kebebasan Kun akan menjadi milik Gustang dan pidak raja itu juga akan menjadi milik Gustang. Gustang pun kembali mengingatkan kepada Kun soal aturan, bahwa dari awal Kun kabur dan Gustang akan mengejarnya. Tiba-tiba Gustang akan mengabuli permintaan Kun untuk mengambil potongan catur dengan syarat sebagai balasannya, akankah Kun meninggalkan pidak raja Lobobia kepada Tromere sebelum Kun pergi. Lalu Kun pun bertanya mengapa harus memberikan pidak raja Lobobia kepada keluarga Lobobia Tromere. Bagi Gustang hanya ada satu alasan untuk meminta pidak raja, bahwa Gustang akan bermain catur melawan Tromere. Mendengar hal itu, sontak Bellerin marah atas kebohongan kepala keluarga Pobido. Bellerin menagih janji dan meminta diberikan pidak raja itu padanya. Lalu Gustang pun meminta Bellerin untuk diam. Gustang pun mengingatkan Bellerin bahwa bukannya Bellerin sudah kalah dalam permainan ini, tapi Bellerin masih bersikukuh bahwa permainan masih berjalan. Gustang pun memberitahu Bellerin bahwa dia telah diberikan kesempatan, tapi Bellerin kalah melawan makhluk ini. Dengan epik, Gustang menjelaskan pada Bellerin bahwa pada sekarang jarak antara Bellerin dan juga Kun sudah membuktikan Bellerin sekarang didorong keluar dari kompetisi yang adil. Itu yang Bellerin inginkan. Gustang pun kembali menegaskan, jika Gustang ikut campur di sini, bukankah itu merupakan tindakan yang sepenuhnya menentang ideologi pertarungan ini? Karena saat ini yang punya posisi yang sama dengan Gustang untuk bernegosiasi dalam permainan ini bukanlah Bellerin, tetapi mereka berdua. Mereka adalah pemenang dalam permainan ini. Kau Bellerin adalah seorang pecundang saat ini. Bellerin pun hanya bisa terdiam mendengar penjelasan Gustang. Kemudian Kun pun sepakat dengan memberikan pidak raja Lobobia, tetapi sebagai gantinya Kun juga memiliki sebuah syarat. Pertimbangkan pidak raja ini ditukar dengan Ratu Bam yang baru saja menghilang. Dengan mengambil pidak raja ini, Gustang juga harus menjamin kemenangan dan kebebasan Bam dan bantu kami untuk mencari Bam. Jika Gustang tahu apa yang terjadi pada Bam, beritahu mereka berdua. Gustang pun berjanji akan melakukannya untuk menemukan Bam. Gustang pun juga tak pernah berpikir jika itu mudah baginya. Namun Gustang berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Akhirnya mereka pun sepakat dan Kun meletakkan pidak raja Lobobia di lantai lalu pergi bersama Endorsi. Melihat hal itu, Bellerin sontak berteriak untuk mereka berhenti. Bellerin pun berpikir, dia tahu itu. Sekarang Gustang telah berubah pikiran. Kalian sekelompok elit yang berhak istimewa. Gustang telah berpura-pura menanganinya dengan tenang sendiri. Tapi itu sama saja. Sekarang pikirkan, Gustang tak ingin memberikan makhluk rendahan seperti kami untuk menjatuhkan 10 kepala keluarga. Lalu Bellerin terlihat sangat kesal. Gustang pun dengan cepat tiba-tiba berada di hadapan Bellerin dan memberikan ultimatum bahwa Bellerin untuk menyingkir dari sini. Kun pun lalu membuka pintu arena pertandingan dan meletakkan pidak raja milik Pobido di atas papan catur. Kun pun sontak melihat waktu yang tersisa. Ternyata masih tersisa 9 menit lagi dan mereka berdua pun merasa lega. Gustang pun menyusul mereka berdua dan sekarang berada di arena pertandingan. Bellerin yang melihat hal itu pun seketika berteriak dengan amarah karena tak bisa menerima kekalahan ini. Pada akhirnya permainan membunuh bagian catur pun telah selesai. Beralih ke tempat lain, di medan pertempuran, terdengar sebuah pengumuman bahwa permainan membunuh bagian catur telah berakhir karena raja dari kedua kepala keluarga telah tiba di arena pertandingan tepat waktu. Lalu pertandingan akan segera dimulai. Para pasukan dari kedua keluarga pun seketika menghentikan peperangan. Sedangkan Robadon hanya bisa terdiam mendengar pengumuman itu. Ditutup pada chapter kali ini. Beralih ke arena pertandingan, Oleg Masino ternyata menyaksikan dari atas permainan catur yang akan dimainkan oleh kedua kepala keluarga. Tak lama dari situ, Lobobia Tromere yang sudah berada di kursi arena pertandingan baru siuman dari pingsannya. Tromere pun bingung di mana dia sekarang. Gustang pun memanggil Tromere apakah dia sudah bangun. Gustang pun memberitahu Tromere bahwa dirinya sudah menunggu lama sekali. Jika itu adalah pertandingan catur nyata, Tromere akan didiskualifikasi. Gustang pun langsung mengajak Tromere untuk bermain catur. Lalu Tromere pun tidak ingat apa yang terjadi.
Yang Tromere ingat dia diserang kemudian dia terjatuh. Tromere pun merasa aneh bagaimana dia bisa masuk ke arena pertandingan. Gustang pun memberitahu bahwa Tromere jatuh dengan memalukan. Gustang tidak bisa menjelaskan secara detail sekarang. Untuk saat ini fokus saja pada permainan catur. Tromere pun bertanya mengapa Gustang ingin bermain catur dengannya daripada langsung membunuhnya. Tiba-tiba saat melihat ke papan catur, Tromere terkejut karena hanya memiliki bidak rajanya saja tanpa bidak catur yang lainnya. Lalu Tromere bertanya pada Gustang apakah ini sebuah candaan. Gustang pun menjelaskan apa yang Tromere ingin Gustang lakukan jika hasilnya seperti ini. Bidak raja adalah satu-satunya yang Tromere bawa ke arena pertandingan. Mendengar hal itu, kepala Tromere langsung pusing. Bagi Tromere lebih baik jika Gustang langsung saja membunuhnya. Gustang pun berkata dalam hati, di papan catur yang kosong hanya ada satu raja yang berdiri. Kemudian Tromere pun merasa ini sangat cocok. Ini adalah akhir yang benar-benar sempurna untuk orang sepertinya. Gustang pun kembali berkata dalam hati, sebenarnya Tromere lah orang yang paling mengerti kesepian di antara kita. Jadi Tromere sangat membenci kesepian. Di chapter ini sudah dijelaskan bahwa misi Bererir benar-benar gagal, di mana tim Kun lah yang akhirnya memenangkan perburuan bidak raja dan Kun, Bam, dan kawan-kawan mendapatkan kebebasannya. Sedangkan Bererir ingin menjatuhkan dua kepala keluarga sekaligus dengan memiliki bidak raja kedua kepala keluarga. Tetapi itu semua tidak berhasil. Ternyata Gustang ingin tetap melanjutkan pertandingan catur melawan Tromere. Dalam hal ini pertandingan sangatlah berat sebelah, di mana Gustang memiliki bidak raja dan dua perwira, sedangkan Tromere hanya memiliki sebuah bidak raja. Chapter depan sepertinya sudah dipastikan siapa pemenangnya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sekian pembahasan Torgat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.